رضا الله تعالى ولشفاعة رسوله وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم على ما نوينا وعلى ما نوى سلفنا الصالح وبنية أن الله تعالى يبلغ مقاصدنا ويسر أمورنا دنيانا وأخرانا وإلى حضرة من هدينا الفاتحة لهم وذكرنا أسماءهم في هذا المجلس خصوصا جميع مؤلف كتبنا المخلصين ومشايخنا في الدين شيخ عبد المؤتي بن عمر النووي البنتني والشيخ عبد الرحمن السيوطي وأصولهم وفروعهم من الله تعالى يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع وببركة علومه بالدارين يا رب العالمين ويا مجيب السائلين. الباب التاسع والثلاثون. Adapun bab yang ke 39 yaitu fi man'in niyahati, pada larangan atau mencegah niyahah. Niyahah itu gampangannya maknanya meratap atau jerit-jerit ketika ada yang meninggal, jerit-jerit atau meratap. Saya suka maknain jerit-jerit karena memang niyahah itu raf'us saut. Definisinya apa? Raf'us saut ma'an nadbi. Jadi meninggikan suara beserta sambat-sambat, itu namanya niyahah. Biasanya ini pelaku utamanya perempuan, biasanya. Karena laki ya jarang sampai nangis seperti itu. Maaf ya Bu ya, baru mulai sudah disinggung. Niyahah tadi alal mayyiti, atas orang apa? Yang meninggal. Ya siapa saja. Jadi definisinya ada di dalam Unzur bisyarhi ini. Annan niyahata menurut Imam Nawawi di dalam kitab Al-Azkar, ya Allah, raf'us saut ma'an nadbi, itu definisinya. Atau mau ditambahin lagi, wa nadbu ta'dilun nadibati bi sautiha mahasinal mayyit, itu juga boleh didefinisikan. Jadi yang disebut niyahah itu adalah teriak atau mengeraskan suara atas kematian seseorang dengan apa? Nadbi, dengan sambat-sambat, dengan sesuatu yang akal kita sulit menerima. Orang ini kayak kehilangan akalnya. Wa nadbu ta'didun nadibati bisautiha, sesekali karena mungkin merasa kehilangan, dia menyebut mahasin. Mahasin itu kebaikan-kebaikan almarhum. Ya Allah, suami meninggal, istrinya ya teriak-teriak sampai menyebut kebaikan-kebaikan almarhum, seperti tidak menerima. Di situ haramnya nggak menerimanya. Cara nyantainya gimana ya? Susah ya? Hah? Gimana ya nyantainya ya? Bu, ini soalnya yang biasa begini perempuan nih. Kalau ada orang meninggal tuh biasanya histerisnya kayak apa? Coba dia bisa nyantain nggak? Belum niyah kalau gitu. Contohnya harus kenceng, harus kenceng. Raf'us saut. Ya disebut biasa langsung bapak, gitu, ya. Kayak yang meninggal suaminya ya begitu. Bapak. Oh, Oh. Cara
mungkin ya pasangan setia sehidup semati. Papa, apa itu ya? Ya susah ini, saya belum ngalamin soalnya. Sering nyontohin agak susah. Pokoknya begitu itulah. Raqus saut ma'an nadbi itu namanya dia. Jerit-jerit sambil menyebut mungkin kebaikan siapa? Allah. Dan itu haram, hukum haram. Ya kalau nangis enggak, sekedar nangis gitu, yang penting tidak terlalu apa, keras gitu, histeris, itu tidak apa-apa. Nah, dalilnya ini pertama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nihayatu amalun min a'malil jahiliyati. Apa itu? An-niyahatu, adapun niyahah. Niyahah itu tadi maknanya meratap atas kematian seseorang, yaitu amalun, perbuatan, satu perbuatan min a'malil jahiliyati, dari beberapa perbuatannya orang-orang jahiliyah, orang-orang yang hidup sebelum turunnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu teriaknya itu menggunakan kalimat najbah plus apa itu ya, ada beberapa contoh yang saya baca di dalam ini. Mereka katakan, ya Allah, susah banget nyontoinnya ini, ya Allah ya Karim, wajabalah. Jadi dia meratapi kepergian anaknya yang bisa jadi anak itu anak kesayangannya. Dia teriak, wajabalah, wahai anak yang menjadi gunung saya. Maksudnya gunung saya itu anak yang menjadi pengharapan cipta, dambaan saya meninggal. Wajabalah. Seperti itu kira-kira apanya namanya. Orang-orang dulu, orang-orang jahiliyah itu ya kalau kehilangan keluarganya ya teriaknya kayak begitu. Banyak sih contoh yang lain. Ya Allah ya Karim, ya Allah, ntar ketemu lah sesuatu ya. Jadi prinsipnya niyahah itu bagian dari kebiasaan orang-orang sebelum apa, turunnya Nabi Muhammad SAW. Ya orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang yang memang ya dari Nabi Isa ketemu Nabi Muhammad SAW itu terjadi fatrah, terjadi masa yang di situ orang mungkin nggak tahu saya harus memeluk agama apa, Nabi saya siapa, karena memang masa berakhirnya Nabi Isa itu terlalu jauh. Kita menyebutnya sebagai zaman fatrah. Jadi meratap atau sambat-sambat itu yang sekarang bisa jadi kembali populer, itu berarti mempopulerkan kembali tradisi orang-orang jahiliyah yang belum kenal agama. Maka itu diharamkan. Kenapa diharamkan? Kita sekarang udah kenal agama masih pakai ajaran orang nggak kenal agama. Nah, itu amalun min a'malil jahiliyah. Selanjutnya waqala, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man, adapun siapa orangnya itu fa'ala mengerjakan, siapa man an-niyahata akan meratap. Langsung saja manain begitu biar gampang. Ya Allah, kana niscaya adalah man, jawabnya man fa'ala tadi, yaitu aduwan, menjadi musuh, lillahi, kepada Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan seluruh manusia, ajma'in, hal keadaan semuanya. Jadi orang-orang yang niyahah itu menjadi musuh Allah. Kita itu kan kalau kena musibah bilangnya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nanti ada doanya itu Pak. Bapak itu kalau ya kena musibah itu nanti disunahkan membaca apa? Doa. Apa doanya kita minta kepada Allah? Kan gini ya. Oh ini ada, ajirni fi musibati wa khluf li khairan minha. Tuh,
minta supaya apa yang diambil oleh Allah supaya diganti. Ini maknanya harus bijak ya, kan nggak mungkin Allah mengganti anak yang sudah meninggal, itu tidak mungkin. Yang meninggal ya meninggal. Tapi kita minta diganti itu maksudnya minta diganti sesuatu yang lebih baik dari apa yang diambil. Karena memang kan ketika kita istirja itu artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di situ ada kepasrahan kita bahwa anak kita seberapapun kita cinta itu milik Allah. Ya kalau yang punya mau ngambil, kita nggak bisa berbuat apa. Seperti itu. Termasuk kita punya harta. Harta itu kan bukan memiliki, tapi bukan tamaluk gitu. Jadi nggak boleh, harta itu nggak boleh kita miliki, itu nggak boleh. Karena memang kita itu kan lahir nggak punya apa-apa, masa akhirnya kok memiliki, itu kan nggak boleh. Atau kalau masih kurang percaya juga bahwa yang kita miliki sekarang itu bukan harta kita, kita kalau mati ya nggak dibawa juga. Nah seperti itu. Maka ya ketika akhirnya Allah mengambil sesuatu yang kita sayangi, bu anak, bu istri, bu orang tua, nah, setelah kita minta apa? Istirja tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita ajirni fi musibati. Yang pertama saya minta ajirni fi musibati. Ajirni itu maknanya selamatkan saya ya Allah fi musibati, dengan musibah ini. Jangan sampai gara-gara kena musibah ini ada masalah dengan iman saya, nggak nerima. Nah itu makanya ajirni apa? Fi musibati. Ya, cara harta ya, baru beli motor baru pakai seminggu dicolong orang. Bapak bilangnya apa itu? Innalillah, apa begitu bener ya? Motor dicolong orang ya bilangnya apa? Ya innalillah. Ya ntar langsung dilanjut dilapor polisi. Tapi yang penting apa? Innalillahi wa inna. Nah, itu kan sama. Terus kita baca ajirni fi musibati wa khluf li khairan minhu. Jadi saya minta ya Allah, motor saya ini yang harganya 20 juta baru seminggu dicomot orang. Inna lillahi wa inna ilaihi ajirni rabb fi musibah. Kau selamatkan saya dengan musibah ini. Jangan sampai saya nggak terima. Nggak terima berarti kan ini bahaya. Apalagi nyalain sembarang orang. Nah, baru kita bilang wa akhlif. Wa akhlif itu mana ya? Wa akhlif ya. Wakhlif li khairan minha. Semoga engkau ganti yang lebih baik dari yang hilang itu. Ya awas nih, Ustadz ngajarin doa kok salah ya. Kenapa? Waktu motor saya hilang harga 20 juta, terus ya dicari nggak ketemu, akhirnya dapat rizkinya 15 juta, akhirnya beli motor 15 juta. Katanya yang lebih baik dari yang hilang lah. Ustadz ngajarin doanya salah. Makna khairan minhu itu kan nggak harus gambling dengan harta. Misalnya yang hilang 20 nanti kita dapatnya 15, itu nggak begitu. Ya mungkin 20 juta itu 10 jutanya beli nyolong kali. Mendingan mana beli motor 20 juta separuh halal separuh haram, atau yang satu 15 juta halal semua, mendingan mana? Ya, mendingan yang 15 juta tapi boleh apa? Keringat sendiri. 20 juta ya keringat kita separuh sama keringat orang separuh. Itu kan mendingan mana tuh? Ya syukur sampai bilang alhamdulillah, itu berarti ya wali udah. Bapak kalau kehilangan motor bilang alhamdulillah, wali. Inna lillahi wa inna ilaihi. Lah memang begitu. Bisa. Motor hilang, Ustadz ayo nyontoin duluan. Ya. Ya jangan begitu, kita juga sama-sama lagi belajar dan belum ngalamin. Alhamdulillah.
Apa tadi? Man fa'alan niyah kana aduwan lillah, musuh. Jadi dia nggak nerima itu berarti menjadi musuh Allah wal malaikat. Malaikat juga yang menyaksikan orang itu nggak suka. Ya. Wan nasi, bahkan manusia pada umumnya itu nggak suka dengan orang yang niat. Kalau cara kita takziah mungkin ya, ada orang, saya kalau ngalamin hati nggak bisa dibohongin itu pas orang meninggal, orang tua ya udah ngalamin itu, meninggalnya di rumah sakit gitu ya, terus kita nungguin ambulan datang, itu udah gak kuat banget yang ngalamin gue, enak banget. Wah ya stres luar biasa, tapi ya tetap kita jaga emosi ya. Saya biasanya ngajarin hadirin untuk baca Al-Ikhlas sebanyak-banyak untuk mereduksi, jangan sampai munculnya niyahan itu. Oh, semakin mendekat itu ambulan, oh ya semakin Allah. Pokoknya tahu benar tahu bohong itu kadang-kadang jerit-jerit gitu loh. Sampai yang di belakang itu kurang suka itu, selebay. Nah, itu berarti wan nasi ajmain. Jadi begitu. Jadi manusia kalau orang penjerit-jerit itu nggak suka. Ya Allah. Lanjut, waqala, bersabda sallallahu alaihi wasallam, taji'un naihatu yaumal qiyamati. Apa itu bacanya Pak? Tanbahu, ha apa jim Pak? Jim apa ha? Tan baju berarti. Kalau ada titiknya tan baju, kalau nggak ada titiknya tan bahu. Di kitab saya hak ini tan bahu. Jadi taji'un naihatu yaumal qiyamati apa? Tan bahu atau yan bahu itu di situ. Tan bahu ya. Karena bihil kalbi. Serem ini, serem. Bu, coba diiling-iling hadis Bu, ngeribat Bu. Apa kata Nabi? Taji'u, bakal datang. Siapa an-naihah, atau orang yang dulu waktu di dunia itu sering sambat-sambat itu, naihah namanya. Kapan? Yaumal qiyamati, datangnya nanti pada hari kiamat, ketika dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar orang-orang yang pernah sambat-sambat meratap yang berlebihan tadi, tanbahu, hal keadaan apa? Melolong itu yang menggonggong, atau seperti serigala itu yang melolongannya sampai wow, itu serigala itu begitu ya. Jadi orang-orang yang naihah, orang-orang yang pernah atau sering sambat-sambat atau meratap dengan suara yang keras atas meninggalnya keluarga itu, nanti di akhirat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, situasinya dia melolong. Seperti apa lolongannya? Karena bahil kalbi, seperti lolongan anjing. Ya, betapa hinanya orang itu di akhirat ya. Ya Allah, ini siapa sih berisik banget mungkin gitu kali besok ya di padang mahsyar. Oh, ada yang lagi mau siapa? Ini dulu dia nih, waktu apa keluarganya ada yang meninggal, dia teriak-teriak. Ya Allah, ini ilmu ya Bu. Kalau dalam waktu yang dekat itu mungkin menimpa ibu, ya berarti langsung praktek Bu. Bukan doain ini, bukan. Ya namanya orang meninggal kan kapan aja. Nah, kalau saya bacain begini kan gak enak. Yang enak mah besok ada yang meninggal ini. Terus apa? Biar langsung praktek nih ilmu ya. Ya. Ya minimal udah tahu betapa tidak diizinkan oleh agama ini, bahkan sampai diharamkan apa? Ya. Lanjut, waqala, bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, taji'un naihatu yaumal qiyamah. Apa itu bacanya Pak? Sya, pakai sin besar ya. Sya, sa'a ya. Taji'u, bakal datang siapa an naihatu, orang yang
sambat langsung manen gitu biar enak. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Sa'a, hal keadaan apa? Kusut. Mutalabbidan sya'ruha, aut-autan dia punya apa? Rambut. Seperti orang majnun tuh. Seperti orang apa? Gendeng. Enggak tahu keramas, enggak tahu nyisir, enggak tahu mandi. Di akhirat orang-orang yang sambat-sambat itu akan ditampilkan oleh Allah dalam situasi yang hina. Bagaimana itu? Sya dalam kondisi aut-autan kusut. Ya Allah ya Karim, hina. Intinya hinanya. Terus apa? Ya Allah ya Karim, ghabra'a. Apa ghabra'a? Lagi ya Allah berdebu. Ghabra'a saya baca di dalam nih, ay katsiratul gubar fi badanihi. Tubuhnya banyak apa? Debu. Apa kalau kita bilang rambutnya kusut acak-acakan, badannya udah lama nggak mandi di jalanan, apa namanya badannya? Dekil of the kumel, ya? Dekil of kumel, kira-kira begitu ya. Iya dekil. Tapi dekilnya bukan dekil karena di sana kan nggak pakai baju. Memang tubuhnya apa? Berdebu. Ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Apalagi ini Allah hinakan itu, yaitu alaiha, atasnya si Naihah tadi, jilbabun. Sekarang ini jarang orang nyebut penutup aurat itu sebagai jilbab. Mereka menyebutnya hijab, karena hijab itu penutup. Lah jilbab itu aslinya mananya kemul. Apa kemul itu? Ya seperti musim hujan yang enak kemulan karo bojo kan? Kemulan itu siapa? Di atasnya itu ada jilbabun, kemul. Ya kalau sekarang ya seperti udang-udang gitu, yang diuntel-untel di atas itu, tapi kemulnya min narin, dari api. Kayak megalomen lah kira-kira begitu ya. Ya susah saya nyontohin orang. Tapi intinya ini bisa kita tarik dari hadis ini, betapa hinanya itu yang penting itu Pak. Jadi Bapak baca hadis panjang-panjang ini nggak tahu intinya kan repot juga. Betapa hinanya orang yang naihah. Yang kedua, betapa tersiksanya lah itu. Iyalah, bayangin aja orang dari palanya keluar api. Nah itu alaiha apa? Min narin, jilbabun min narin. Kemudian sekalian watadau, dan meletakkan siapa Naihah yadaha, akan tangannya si Naihah ala ra'siha mestinya, atas kepalanya si Naihah. Wataqulu, dulu di dunia dia pernah sambat, di akhirat juga sambat. Cuman dalam situasi yang sudah sangat hina dan tersiksa. Kalau di dunia ya kelihatannya dah hina, sebetulnya hina dia, sambat-sambat. Kalau kasarnya ngomong, saya suka galak memang sama orang kalau memang berlebihan. Ibu nangis sekeras itu, kalau bisa menghidupkan jenazah saya beliin salon, saya bilang dulu. Kalau nangisannya itu mampu apa? Menghidupkan kembali jenazah. Kan mau nangis model manapun kan jenazah nggak mungkin hidup lagi. Nah ya hati-hati. Biasanya ya yang sulit dikendalikan ini orang perempuan, maka kita nih yang laki-laki tolong betul-betul harus apa ya, kita awasi, kita jaga, apalagi dia keluarga dekat kita ya. RT boleh sekali turun tangan, mana RT nggak ada, tapi lihat-lihat dulu teh ya, takutnya bini orang masih muda juga ya. Pak Ustadz dia turun tangan. Hah? Kalau perlu nenteng-nenteng kita, kagak baca apa ini? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru kemarin ngaji nggak diamalin, ini nggak enak amat ya. Biasanya kalau begini mau dapat duit saya nih, nggak enak amat ya. Ya Allah, ya Allah, mana itu lupa.
Wa taqulu, dan berkata ia Naiha, wa wailah. Nah, ini seperti ya tadi, apa itu ucapan orang jahiliyah, wa jabalah. Ini urusannya apa nih Ustaz kalimat? Coba kita cek ya. Bisa jadi di antara kita ini nggak begitu akrab dengan niyahanya orang Arab. Niyahnya orang Arab itu ya tadi apa bilangnya dia? Wa wailah ya jabalah. Jadi betapa cilakanya saya, aduh biung itu sebetulnya mananya itu kira-kira, aduh biung, apalagi kira-kira yang semakna dengan itu apa? Hancur hatiku gitu. Ini biasanya habis diputusin ya habis diputusin sama si doi, akhirnya apa? Ya wailah, hancur hatiku gitu. Ya itu nanti di akhirat dia akan teriak itu. Kita lihat ya Pak. Fawa apa coba? Fawa harfu nidain. Jadi wa ada wawu dengan alif gitu. Itu harfun nida. Sama kita mengatakan ya, maka wa wailah itu sama juga kita bilang ya wailah. Karena sama-sama harfun nida. Huruf yang fungsinya untuk memanggil. Ya habibi, wahai, aduh, itu namanya harfun nida. Kali ini dipakai untuk apa? Niyahah. Wa wailah, bukan ya wailah, tapi apa? Wa wailah. Wa harfun wa nadbatin, dan bukan sekedar nida, tapi huruf yang fungsinya sebagai sambat. Harfun nidain wa nadbatin. Nah, itu wa seperti itu. Wailahu, adapun kalimat wailah yaitu munada, namanya ada nida pasti ada munada. Siapa yang ente panggil dari huruf tadi? Biasanya ya orang yang menyesal itu, maka dia akan menghakimi dirinya. Ya, apa itu? Aduh, hancur aku lah itu. Ya, munadanya diri kita itu. Maka wailah ini disebutnya apa? Munada. Mandubun bihi, yang dijadikan mandubun bihi, yang dijadikan sambat. Apa bihi munada? Wal alifu, ada alifnya lagi tuh ya. Yaitu linadbati, memang fungsinya untuk apa? Nadbah atau sambat. Wal ha'u, adapun ha yaitu lil istirahati, maknanya supaya apa? Enak di ujung itu, alias istirahat. Jadi kalau cara orang teriak itu aduh biung, itu istirahat supaya ujungnya itu enak. Kan nggak enak orang teriak aduh biung, nggak enak. Jadi biungnya harus apa? Supaya maknanya istirahat. Aduh biung, supaya enak. Aduh biung, nggak enak. Cara aturan kalimat itu jadi kurang resep ya, nilai ratapannya kurang apa, nggak dapet. Lah ya itu apa. Tapi kan kalau ujungnya dipanjangin, kalau di kitab yang gedean lagi ya Bapak, kalau pernah belajar kitab Nahwu yang paling tinggi itu namanya Alfiyah Ibnu Malik, ada pesannya pasti diajar. Itu ada namanya an-nadbah. Jadi ada pasal itu bednya sekitar 800-an ke atas itu. Setelah munada nanti ada nadbah, ada niyah. Di sana Imam siapa namanya itu ya? Bukan. Ya Allah, Ibnu Malik Al-Andalus. Jadi penyusun kitab Alfiyah namanya Syekh Ibnu Malik Al-Andalusi, orang Eropa ya, ternyata yang menyusun kitab Nahwu terlengkap lah, tertinggi itu. Tidak ada lagi ilmu Nahwu setelah itu. Itu ternyata orang Eropa, orang Andalus. Andalus tuh ya Spanyol itu. Pernah belum sono ente? Belum ya? Sama nih belum. Andalus.
zaman itu. Apa kata beliau? Itu suara orang yang sedang merasakan kesakitan, sehingga teriakannya itu memanggil seseorang minta tolong, ujungnya nggak nyampe, ya Fatimah. Padahal ya Fatimah tuknya itu loh gak kedengeran. Saking apa? Merasakan sakit siksaan neraka, dia teriak ya Fatimah. Ujungnya istirahat, ya Fatimah. Nggak enak, nggak pas sama sakitnya. Ya. Atau kalau Bapak mau ya dengar langsung suara niyaha itu di rumah sakit, tapi yang bagian yang dia habis tabrakan, yang pokoknya yang serem-serem itu, betul. Itu kan ujungnya pas dipanjang lah, aduh ya kurang enak. Maaf ini saya agak ngantuk dan capek, makanya ngajinya kurang semangat ini ya. Ya Allah. Iya, jadi dia harus ujung. Ya memang niyaha begitu. Tangisannya memang yang ujungnya panjang. Nenek-nenek apa itu lakinya meninggal, nenek-nenek Betawi jangan baba panjang pas ujung baba, nggak enak. Aulah bener apa enggak itu ya manggilnya begitu, saya nggak tahu. Kalau niyahanya bener. Jadi orang-orang yang dulu di dunia sering niyaha atau pernah niyaha tapi dia belum taubat, maka Allah apa? Buat orang itu di akhirat nanti apa? Hina. Yang kehinaannya itu tergambar dengan apa? Sya'fa ghabra. Nah itu apa tadi sa'sa? Kusut, ghabra berdebu, kemudian selain itu dia akan tersiksa. Alaiha jilbabun min nar. Wa tada'u yadaha ala ra'siha wa taqulu wah wailah. Corok kita mungkin di samping orang itu, ngapa sih teriak mulu kali begitu ya. Lanjut, waqala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya enak lagi aja ini. La'ana, apa la'ana maknanya? Melaknat. Siapa Allah taala an-naihata, akan orang yang sambat tadi. Satu, cuman sekalian nih hadis komplit. Berarti bukan cuman apa? Orang yang jerit-jerit doang yang dilaknat oleh Allah. Siapa lagi selain naiha ini? Wal mustami'ata, lah benar, membiarkan orang niyahah tanpa dicegah itu ya sama dilaknat. Maka tadi saya bilang Pak RT, ada Pak RT, jangan diantepin teh. Kita keluarga yang mungkin cukup mumpuni untuk nasihat ini, amalkan ilmu, jangan dibiarkan. Karena yang dilaknat oleh Allah bukan cuma apa yang teriak itu, yang sambat itu, tapi yang dengerin atau membiarkan. Wal mustami'ata, apa mananya? Yang mendengarkan ailinauhiha. Tuh lihat di dalam syarahnya Unzur fi syarhi, apa itu? Wal mustami'ata ailinauhiha, artinya mendengarkan jeritannya, tidak dicegah gitu maknanya. Dibiarkan begitu sambatnya, itu tidak boleh. Walha, apa bacanya Pak? Walhaliqata, ini makna awalnya itu mencukur ya. Halikah itu artinya mencukur rambut. Kalau kita maknain biar pas sama hadis ini, walhaliqata, dan yang menjambak. Biasanya perempuan memang, ya, karena dia rambutnya panjang. Kalau yang botak kan susah, nggak kena. Menjambak-jambak rambut, apa namanya itu? Ya pokoknya gitulah. Ya mungkin saking beratnya ditinggal meninggal sama siapa? Ya orang terkasih itu, sampai akhirnya haliqah. Wal khariqata, nih aili saubiha, dan yang nyowek itu ya, beset itu. Nah kalau saya itu bisa itu, karena ada kiai bisa banyak nyontohin. Nggak nerima kalau apa? Lakinya meninggal, nggak nerima kalau anaknya meninggal. Jadi cerita, ya Allah, ada kiai di Bekasi itu meninggal. Pak
paginya masih ngajar. Kebetulan saya sama kiai itu agak kenal Kiai Somullah. Paginya masih ngajar jam 8:30. Ya kira-kira sini Pasar Rebo lah jaraknya. Bawa mobil sendiri, nggak pakai supir. Kemudian nggak bawa HP saat itu. Biasanya sebelum zuhur udah pulang karena jaraknya ke Pasar Rebo doang. Sampai asar, sampai maghrib belum ketahuan pulang. Ya usianya lumayan sudah 60 lebih. Supir sendirian. Ya Allah, histeris pasti itu, nggak bawa HP pulang. Sampai malam tiba-tiba pagi-pagi ditemukan mobilnya, kira-kira yang sudah mendekati rumah sakit. Ya sudah arah rumah sakit, mobil itu di pinggir jalan. Tapi yang jadi pertanyaan besarnya, situasi almarhum ini bukan di jok depan, tapi di jok tengah sebelah kiri. Itu yang akhirnya ada spekulasi. Ya Allah alam lah, itu yang penting. Kalau saya kaitkan dengan ini, betapa beratnya itu istrinya, anaknya, cucunya menjumpai bapak dalam kondisi seperti itu. Ya Allah. Atau terjadi kecelakaan yang akhirnya, maaf, di mobil itu atau di pesawat itu, di kereta itu, ada bagian dari keluarga kita yang akhirnya ketika kita ke ruang jenazah kita jumpai, situasinya, nah, itu kan sulit dikendalikan tuh biasanya. Itu niyaha itu akan besar kemungkinan terjadi. Ya Allah, maka perlu pendampingan seperti itu. Membiarkan kena laknat kita sampai akhirnya robek-robek, malah sampai guling-guling ya. Ada yang sampai guling-guling ya. Ustadz kok guling-guling nggak masuk di hadis ini? Lah kalau yang gitu aja dilaknat, apalagi guling-guling. Lebih dari itu, nyobek-nyobek sampai hordeng ditarik-tarik. Bahkan biasanya diakhiri dengan semaput. Biasanya ibu-ibu tuh kalau itu akhirnya apa? Pingsan. Saking nggak kuatnya biasanya. Mungkin ya ada yang ngalamin ya? Ada nggak? Berat sekali ya. Siapa lagi itu yang dilaknat oleh Allah? Wasyaqata. Sokoh itu sama dengan harikoh tadi. Kalau ini lebih kepada merobek bagian lengannya. Kalau ini apa itu namanya, wasyaqata, dan yang merobek lengan baju. Apalagi itu Pak berikutnya Pak, wasaligota, apa saligoh. Ini ada beberapa negara saya lihat, saya sebut saja Iran. Iran itu mengenang wafatnya seseorang itu sampai melukai tubuhnya, sampai pukul-pukul dada, sampai pukul-pukul pipi. Nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Wasaligota, dan ya Allah, menepuk-nepuk wajah itu namanya saligoh. Itu saligoh. Ditinggal mati dari orang yang dikasihi, termasuk seorang murid ya ditinggal meninggal gurunya, itu sampai saligoh itu ya dilaknat. Terus apa lagi? Wal wasimata. Ini jangan ditanya nih Pak, saya agak susah jawabnya nih. Wasimah itu bagaimana orang biar kelihatan menarik, bikin andeng-andeng. Apa andeng-andeng? Tai lalat. Cara Bapak mau seperti Rano Karno, nah pasang tai lalat ya, itu namanya wasimah. Laki jarang, yang biasanya orang perempuan. Tapi dulu saya pernah wasimah, zaman mondok sanawiyah, cuman pakai spidol. Ya saya kira pernah lah ya, supaya cewek ngelihat saya itu tertarik, cuman pakai spidol yang waktu wudu ya luntur. Ya, tahu kalau yang giliran panggung 17 Agustus tuh pemeran cowoknya ini dipakai apa ya? Itu masuk wasimah nggak? Enggak, kalau itu kan enggak. Pakaian dengan yang biasa itu pelakunya kaum perempuan. Ini persaingan ketat, mungkin memperebutkan apa? Cinta. Nah, akhirnya dia berusaha apa?
ya pengen kayak Ibu LP Sukaisi, kan ada andeng-andengnya ya. LP itu andeng-andengnya asli apa palsu Pak? Asli ya? Oh Bapak tahu banget ya. Rano Karno asli ya? Enggak dosa itu. Dulu enggak ada Ustadz, teman saya SMP, ngapa sekarang ada? Itu namanya wasimat. Jadi dulu nggak ada, tiba-tiba ada, kan nggak mungkin tuh. Apa itu laler beraknya di situ, nggak mungkin itu ya. Pak maaf ya, istilah tai lalat itu bukan artinya lalat menclok terus di situ, bukan, itu kan istilah saja. Kalaupun bener itu ya, pemulung yang di Bantar Gebang pasti banyak itunya. Maaf ya, ngaji orang ngantuk ini Pak ya, banyak buyon ini. Ya Allah, yang penting nyampe lah Isya. Ya Allah, capek. Intinya Allah melaknat wasimata. Terus siapa? Wal mustausimata. Oh, wasimah ini tukangnya, tukang bikin andeng-andeng, itu namanya wasimah. Awas, maaf ya, keburu salah. Wal mustausimata ini oknum perempuannya atau laki-lakinya. Wal mustausimata, dan orang yang minta dibikin apa? Andeng-andeng. Jadi dua memang. Kalau sekarang ya boleh juga tato, yang ngerjain tato sama yang ditato tuh sama. Ustadz, saya tatonya banyak ini, kapan bikinnya? Dulu zaman jahiliyah. Sekarang saya sudah sadar. Kalau sadar ya udah, sudah sadar ya alhamdulillah ya. Terus apa Ustadz, ini upaya saya, karena memang kan secara fikih jelas tato itu mau permanen atau tidak, itu yamna'u sulma, dia mampu sampainya air ke kulit, karena maka itu ya ikhtiar kita, harus kita bersihkan tato itu. Tinggal membersihkannya saja. Agama ada aturannya, silakan dibersihkan, yang penting jangan menyakiti, jangan sampai dikerok sama sesuatu yang menyakiti, tidak usah sampai ke itu. Tapi belakangan sudah ketemu alatnya ya. Jadi tato ini sekarang sudah ada alatnya untuk menghapus itu. Alhamdulillah, untungnya ada itu. Tapi bukan berarti ada peluang bikin tato ya gampang hapusnya, jangan begitu. Nah ini masuk juga di sini. Wassalto, salto kalau bahasa Indonesia kan jungkir balik begitu ya. Wassalto ada apa ini? Ya Allah ya Karim, wanita yang bengok-bengok itu apa namanya? Salto, bengok-bengok itu yang teriak-teriak itu. Bu, itu nyaut kode apa gimana Ustaz, belum kelar tadi, terakhir Pak, tenang Pak. Ya, wanita itu kan makhluk yang Allah ciptakan dengan penuh keindahan. Bila itu dia menjaga apa? Kehormatan. Lah kehormatan itu banyak, terutama yaitu area itunya. Yang kedua apa? Aurat itu ya sekujur tubuhnya. Yang ketiga apa? Mulutnya itu orang perempuan, jangan sampai apa? Ngocehnya orang perempuan itu sampai mengalahkan ngocehnya orang laki-laki. Tapi kenyataannya begitu memang ya. Ustadz ceramah yang berisik bapak-bapak, ibu-ibu biasanya. Itu namanya ibu-ibu salto. Apa salto namanya? Wanita yang bengok-bengok itu namanya salto. Wal marto'a, ya Allah, ini bukan bahasa Arab loh Pak, bukan bahasa Jawa ini. Salto bahasa Arab, marto juga. Bener kan marto? Lah bener tuh, saya bohong. Wal marto'a, ya Allah, apa ini mananya marto? Wanita yang mencabut rambutnya. Artinya ini kasusnya mungkin yang tadi itu, yang jambak nggak menerima musibah, akhirnya dia marto. Pas banget lakinya yang meninggal martoyo pisan, wes lengkap dan sempurna itu. Dah capek ngantuk Pak, kita terusin yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.